Akibat mendapat penolakan keras dari kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Pada tahun 622 Masehi, rombongan kaum muslim berangkat ke Madinah dan disusul Nabi bersama Abu Bakar belakangan. Setelah 6 tahun di Madinah menjadi sosok pemimpin yang disegani, Nabi Muhammad memutuskan untuk pulang ke tanah kelahirannya di Mekah bersama rombongan kaum muslimin dengan tujuan melaksanakan ibadah umroh. Namun perjalanan mereka harus terhenti di wilayah bernama Hudaybiyah karena tidak diizinkan masuk oleh para kaum Quraisy. Dan di tempat inilah sebuah perjanjian tercipta antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy, yang awalnya para sahabat menganggap perjanjian ini merugikan kaum muslimin. Inilah perjanjian Hudaybiyah. Pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad SAW dan sekitar 1.400 kaum muslimin berangkat dari Madinah ke Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Sebelumnya, Nabi sudah secara terang-terangan mengumumkan kepada kaum muslimin akan perjalanan umroh tersebut. Untuk menghilangkan prasangka pada kaum Quraisy, kaum muslimin diperintahkan tidak membawa senjata atau alat perang kecuali binatang kurban dan pedang untuk menyembelih binatang kurban tersebut. Di samping itu, kaum muslimin juga diperintahkan untuk mengenakan kain ihram. Hal ini memberikan tanda kepada kaum Quraisy bahwa rombongan umat Islam murni hanya ingin menjalankan umroh, tidak lain dan tidak bukan. Namun, kondisi Mekah saat itu masih panas akibat gagalnya pasukan Quraisy dalam pertempuran Al-Ahzab atau Perang Kondak di Madinah. Karena sebelumnya Nabi telah mengumumkan akan pergi ke Mekah, maka kabar itu pun sampai ke telinga orang-orang Quraisy. Dan berita itu justru menimbulkan kekhawatiran bagi orang-orang Quraisy. Mereka curiga bahwa ini adalah taktik belaka dari para kaum muslimin untuk menembus kota Mekah. Dan atas kekhawatiran ini, para tokoh Quraisy menyiapkan pasukan di bawah Panglima Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam untuk menghadang kaum muslimin sebelum masuk ke wilayah haram. Ini dikarenakan apabila kaum muslimin sudah masuk ke wilayah haram dan hanya menggunakan kain ihram, maka tidak boleh lagi diganggu. Sebab tidak boleh ada pertumpahan darah di wilayah haram, dan bila kaum Quraisy mengganggu hal itu, dapat mencoreng nama kaum Quraisy itu sendiri. Saat Nabi dan rombongan kaum muslimin sampai di daerah Usfan, Nabi mendapat informasi dari seorang yang berasal dari suku Ka'ab bernama Bishr bin Sufyan al-Ka'bi bahwa masyarakat Quraisy akan menghadang rombongan kaum muslimin. Mendengar hal itu, Nabi Muhammad berpikir bagaimana untuk menghindari hadangan kaum Quraisy. Terpaksa, rombongan kaum muslim harus melewati rute yang berbeda, di mana rute tersebut cukup terjal, dipenuhi bebatuan dan gunung-gunung. Namun perjalanan terhenti di wilayah yang bernama Al-Hudaybiyah yang berjarak 22 km dari arah barat perbatasan kota Mekah. Para rombongan muslimin kemudian memutuskan untuk berkemah di sana. Sementara dari pihak Quraisy yang tadinya ingin menghadang rombongan muslimin, mereka terkejut karena ternyata rombongan muslimin sudah sampai di dekat kota Mekah. Kemudian pihak Quraisy memutuskan mengambil inisiatif untuk mengirim utusan guna mencari tahu apa sebenarnya tujuan Nabi Muhammad datang ke Mekah. Quraisy mempercayakan tugas itu kepada Budail bin Warqa dari suku Khuza'ah dan Hulais dari suku Ahabis. Dan saat bertemu dengan Nabi Muhammad, lantas Nabi menjawab apa adanya bahwa tujuan rombongan muslim datang hanyalah untuk menjalankan ibadah umroh. Setelah bertemu dengan Nabi Muhammad, baik Budail bin Warqa maupun Hulais, keduanya sama-sama menyampaikan informasi tersebut. Tetapi, meskipun begitu, petinggi Quraisy tidak mempercayai laporan dari kedua utusannya itu.
Mereka pun mengutus orang selanjutnya, yaitu seseorang yang cukup disegani di masyarakat bernama Urwah bin Mas'ud. Tetapi, jawaban yang ditunggu-tunggu dari Urwah bin Mas'ud ternyata tidak jauh berbeda dari utusan sebelumnya, bahwasanya Nabi Muhammad beserta rombongan hanya ingin menjalankan umroh. Tetapi meskipun berbagai utusannya telah memberikan pernyataan yang sama, namun pihak Quraisy tetap tidak membukakan jalan untuk kaum muslimin. Di malam hari, 40 orang Quraisy diperintahkan untuk pergi ke perkemahan kaum muslimin dan menculik salah seorang di antaranya untuk diinterogasi. Namun, meskipun kaum muslim hanya mengenakan kain ihram, mereka mampu menangkap ke-40 orang tersebut setelah ketahuan penyelinap ke perkemahan. Lantas 40 orang Quraisy tersebut telah menjadi tawanan dan dihadapkan ke Nabi Muhammad. Tetapi, meski telah diketahui niat jahat mereka, Nabi Muhammad memaafkannya dan melepaskannya mereka begitu saja. Dari sini, sebenarnya sudah tergambar jelas tujuan rombongan kaum muslimin hanyalah untuk umroh, bukan untuk berperang. Setelah itu, Nabi Muhammad memutuskan mengirim utusan untuk bertemu petinggi Quraisy. Ditugaskanlah Utsman bin Affan. Utsman yang saat itu mengenakan kain ihram, lantas dibiarkan begitu saja memasuki kota Mekah dan disambut dengan baik oleh petinggi Quraisy. Saat bertemu dengan petinggi Quraisy, Utsman bin Affan diizinkan untuk melaksanakan ibadah umroh, tetapi hanya beliau seorang. Sementara Nabi Muhammad dan rombongan kaum muslimin lainnya tetap tidak diperkenankan. Lantas Utsman bin Affan menolak hal itu, sehingga terjadi perdebatan yang cukup panjang. Sementara itu, kaum muslimin yang menunggu di Hudaybiyah merasa khawatir karena Utsman tidak kunjung kembali. Atas kekhawatirannya itu, Nabi Muhammad dan kaum muslimin melaksanakan baiat di bawah sebuah pohon, peristiwa yang dikenal dengan Baiatur Ridwan. Mendengar baiat yang dilakukan kaum muslimin, pihak Quraisy menjadi khawatir sehingga mereka membuka kesepakatan damai. Diutuslah Suhail bin Amr dari pihak Quraisy untuk menemui Nabi Muhammad. ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أعرف هذا. اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقتلك. هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. Setelah pembicaraannya antara Suhail dan Nabi Muhammad, ditetapkanlah beberapa poin, yaitu kaum muslimin harus kembali ke Madinah dan tidak diizinkan untuk umroh tahun ini. Muslimin baru boleh melaksanakan umroh di tahun depan dan pihak Quraisy tidak boleh mengganggu muslimin yang masuk. Muslimin yang umroh tidak diperbolehkan membawa senjata kecuali pedang yang terbungkus, dan muslimin hanya diperkenankan selama 3 hari berada di Mekah. Poin berikutnya, dipersilahkan bagi suku manapun yang ingin bersekutu dengan kaum muslimin maupun kaum Quraisy. Saat itu, suku Khuza'ah memutuskan untuk bersekutu dengan kaum muslimin, dan di sisi lain, suku Bakar memutuskan untuk bersekutu dengan Quraisy. Poin selanjutnya, bagi siapa saja warga Mekah yang bergabung ke Madinah tanpa seizin walinya, maka harus dikembalikan ke Mekah. Namun bagi siapa saja warga Madinah yang bergabung ke Mekah, harus diperbolehkan. Di poin yang ini, terkesan tidak adil dan cenderung memihak kaum Quraisy. Poin selanjutnya, kesepakatan gencatan senjata antara Quraisy dan Muslimin selama 10 tahun. Kesepakatan inilah yang dikenal dengan Perjanjian Hudaybiyah. يرجع محمد وأصحابه عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم. مكة هي ديارنا. في العام المقبل نخرج لكم عن مكة فتدخلونها وتقيمون بها 3 والسيوف في أغمادها. إذا رضيتم نتصالح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين. Dari poin yang tadi disebutkan, Nabi Muhammad menyetujuinya. Namun, perjanjian yang sebenarnya memberatkan kaum muslimin ini membuat sahabat keberatan. Tetapi Nabi berhasil meyakinkan para sahabat dan kaum muslimin pun kembali ke Madinah.
Jalan yang ditempuh Nabi Muhammad untuk menyetujui perjanjian Hudaybiyah ternyata merupakan sebuah awal di mana nantinya kaum muslimin dapat menaklukkan kota Mekah secara penuh. Sebuah keputusan yang tidak dapat diukur oleh rasio manusia. Bagaimanakah perjanjian yang sebenarnya lebih berpihak pada Quraisy justru menjadi titik balik bagi kaum muslimin? Kita akan bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.